Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Eh, Hari ini kita akan ngobrol lagi tentang komunikasi, ya. Spesifik yang saya mau ajak bahas saat ini adalah komunikasi korporat, ya. Komunikasi korporat ini lebih zooming lagi. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang corporate culture. Ya, corporate culture. Oke. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita elaborasi adalah corporate culture yang ada di dalam buku ini, ya. Buku Komunikasi Korporat yang kami buat berdua, yaitu Peri Kurnia dengan saya. Kami memadukan antara konseptual dan kontekstual. Jadi ada teori-teorinya, ada contoh-contoh realnya yang kami kumpulkan, yaitu dari para praktisi-praktisi yang ada di Indonesia dan juga kajian-kajian dari berbagai jurnal-jurnal hasil dari eh, produksi ilmu, ya, para akademisi gitu ya, yang terkait dengan korporat, semua yang terkait dengan korporat. Jadi banyak sekali narasumber yang ikut berkontribusi menjelaskan tentang pengalaman mereka dalam mengelola perusahaan yang kami sampaikan di dalam buku ini. Jadi ada cukup banyak narasumber yang ikut juga menulis di dalam buku ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengelaborasi tentang budaya korporat atau corporate culture. Saya mau merujuk pada penjelasan dari Marvin Bower. Siapa Marvin Bower? Dia adalah orang yang menjadi managing director dari McKinsey Company, perusahaan yang sangat besar ya. Ini sudah cukup lama, tetapi omongannya dia itu didengerin oleh banyak perusahaan, banyak pimpinan perusahaan. Yaitu kata-kata yang legendaris dari dia adalah the way we do things around here. Cara kita ngerjain di sini nih kayak gini nih gitu. Itu adalah corporate culture. Jadi Marvin Bower ini bikin buku judulnya The Will to Manage, ya. Ungkapannya dia itu bikin kita jadi mikir nih, gimana bikin perusahaan-perusahaan menjadi sukses. Ternyata dia punya perilaku etis tertentu, punya objektivitas dan juga dorongan-dorongan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Dan saya berikan beberapa contoh. Misalnya perusahaan Bluebird misalnya ya. Bluebird sangat dikenal di Indonesia dalam puluhan tahun, dan salah satu yang kalau kita naik kendaraan ini, transportasi angkutan ini, biasanya pengemudinya itu cenderung ramah gitu ya. Dia ramah, sopan, rapih ya. Dengan sapaan misalnya dari pertama kita datang tuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu ya. Mau diantar kemana Pak? Atau mau diantar kemana Bu? Gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam taksi tersebut sudah punya ekspektasi dapat sapaan tertentu, dapat perilaku tertentu dari pengemudinya gitu. Nah, bisa jadi yang lain juga demikian, tetapi di sini yang saya ingat secara spesifik, kita berharap dapat ini deh gitu ya. Kalau kita masuk ke tempat lain bisa saja ada yang begitu, ada yang tidak begitu. Nah, gimana caranya jadi begitu tadi gitu ya? Atau the way we do things around here, cara kita ngerjainnya nih di corporate kita nih gitu ya.
itu adalah proses pembudayaan. Gitu. Itu adalah proses pembudayaan. Jadi karena perusahaan adalah sebuah organisasi yang kompleks, jadi disitulah perlu adanya keyakinan, nilai, pola perilaku yang homogen, yang bisa membedakan antara perusahaan tersebut dengan masyarakat yang lebih luas. Gitu. Keyakinan dan norma bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi itu cenderung konstan dari waktu ke waktu dan memberi warna pada kepribadian bagi perusahaan tersebut. Kita bisa ngerasa perusahaan ini akan melakukan seperti itu. Ketika kita tahun depan datang lagi juga kira-kira kayak gitu. Jadi bagaimana membuat itu konstan? Ada prosesnya. Ada prosesnya. Prosesnya ini dibahas di dalam buku ini. Caranya supaya menginternalisasi budaya organisasi tersebut, caranya gimana? Ada dibahas dalam buku itu. Nah, yang saya ingin ajak untuk lihat sebagai preliminary dalam kajian ini adalah bahwa ini perlu diupayakan. Perlu diupayakan adanya budaya tertentu, adanya bentuk tertentu, adanya nilai, keyakinan yang menjadi budaya di dalam organisasi. Secara lebih dalam lagi kita melihat apa itu budaya, begitu ya. Budaya di dalam perusahaan atau corporate culture itu berhubungan dengan nilai-nilai yang diakui oleh perusahaan sebagai nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta jadi panduan bagi anggota internal kita di dalam gimana dia mikir, gimana dia ngerasa, gimana dia berperilaku dalam menjalani kehidupan ketika dia berada di perusahaan. Kalau dia lagi berada di rumahnya, dia punya budaya keluarga. Ketika dia masuk ke perusahaan, budayanya akan berupaya seperti ini. Misalnya, budaya kompetitif. Ketika di di rumah, kemungkinan budaya itu adalah budaya cinta kasih, ya. Masuk ke dalam perusahaan, ketika dia diberi bumbu gitu ya, budaya kompetitif di pikiran, di hati dan di dalam perilaku, dia akan ngelihat perusahaan saya nih harus kompetitif. Gimana caranya? Oh, dia di bagian setiap unsur, setiap bagian tugas di dalam perusahaan selalu berpikir bagaimana menjadi kompetitif. Bagaimana membesarkan perusahaan agar kompetitif compared to other company gitu. Nah, jadi penghayatan kolektif ini diinspirasi oleh ngerti dulu dong apa, ngerasain dan jadi perilaku begitu. Budaya adalah abstraksi, hasil rangkuman nih dari nilai, dari simbol, dari kepercayaan, keyakinan, makna, asumsi, norma, dan harapan yang mampu mengorganisasikan suatu kelompok sehingga bisa bekerja bersama-sama. Jadi budaya organisasi terrefleksi dalam berbagai bentuk kegiatan, ya, bentuk misalnya dari omongannya, dari simbol-simbolnya, dari warnanya, gitu ya, dari jiwanya, gitu. Nah, itu nanti perlu proses, ya. Budaya tersebut merupakan sistem makna bersama. Jadi kita punya seperangkat makna, ya, seperangkat meaning, makna bersama, ya, yang khas emang beda gitu, yang menjadi panutan bagi anggota organisasinya. Biasanya ini menjadi berperan sebagai pembeda.
dengan perusahaan lain. Nah, sistem makna yang dipersepsikan bersama ini isinya adalah nilai-nilai yang disadari atau tidak disadari yang menjadi ikatan dalam organisasi. Bagaimana caranya nilai-nilai ini diinternalisasikan? Banyak sekali caranya. Ya, sekali lagi di dalam buku ini kita elaborasi. Saya punya teman ya yang menulis satu buku tentang bagaimana nilai-nilai budaya di dalam lembaga TNI Angkatan Laut. Ya, sahabat saya itu namanya Bapak Dr. Supravito. Beliau menuliskan bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya dalam aktivitas-aktivitasnya. Misalnya dari pakaiannya, dari bagaimana mereka pendelegasian tugasnya, bagaimana acara-acara yang meningkatkan kohesivitas dari organisasi tersebut, begitu dan lain sebagainya. Nah, budaya ini enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba hadir. Kalau kita tidak bikin budaya organisasi, apa yang terjadi? Enggak jalan. Jadi kita misalnya begini, kita punya anggota organisasi ada 100 ya, 100 yang bekerja dalam perusahaan tersebut. 100 itu berasal dari keluarga yang berbeda, dari universitas atau pendidikan yang berbeda, budaya masyarakat yang berbeda, suku yang berbeda dan lain sebagainya, minat yang berbeda. Jadi dengan mereka itu dicampur-campur dari berbagai unsur-unsur yang berbeda ini disatukan, lalu kita nggak bikin budaya yang khas terkait dengan perusahaan kita, apa yang terjadi? Jadi mereka akan menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka gitu. Mengapa penting? Karena culture is software of mind. Budaya itu softwarenya pikiran kita. Bayangin softwarenya itu beda-beda, nggak punya keseragaman software gitu loh. Ini yang menjadi concern betapa pentingnya budaya organisasi. Jadi hegemonitasan ini ya, keseragaman ini bisa berimplikasi kepada kemudahan kita dalam mendelegasikan tugas, dalam kita berkomunikasi, dalam kita berkolaborasi satu sama lain. Jadi kehegemonitasan ini di dalam keyakinan, dalam nilai-nilai, dalam perilaku, dalam harapan, ya. Ini penting. Sangat mungkin orang punya nilai-nilai yang berbeda, tetapi dengan kita ada kesepakatan menjadi warga di dalam organisasi tersebut, memiliki nilai-nilai yang sama, ini akan menjadi perbedaan yang signifikan dari perusahaan lain sebagai daya kompetitif yang luar biasa bagi perusahaan lain gitu. Budaya organisasi yang baik akan mampu ya membekali anggota organisasinya untuk maju, untuk berkinerja baik dan mengatasi masalah-masalah yang timbul baik masalah internal maupun eksternal. Misalnya, kita punya budaya kekeluargaan di dalam perusahaan, caring, supporting each other dalam konteks yang baik itu akan membuat perbedaan. Atau misalnya budaya perusahaannya religious misalnya begitu ya, ini akan membuat dalam menjalankan kinerjanya itu dia akan diinspirasi oleh religiositas atau budaya kompetitif misalnya begitu. Kalau budaya kompetitif berarti dia harus melihat bagaimana cara berkinerja untuk kompetitif. Atau budayanya adalah budaya customer care. Kalau customer care dia akan mikir gimana caranya agar
customer itu happy. Atau misalnya budayanya adalah kreatif. Kalau budaya kreatif, dia harus berpikir bagaimana caranya agar setiap bagian itu bisa menghasilkan kreativitas atau inovatif. Dari hulu ke hilir, semua bagian bisa berinovasi. Di bagian produksi berinovasi, di bagian SDM berinovasi, di bagian corporate communication berinovasi, di bagian financial berinovasi, ya, di bagian satpam berinovasi. Inovasinya apa? Yang penting dia punya aturan-aturan yang khas dengan pekerjaannya dia. Tetapi ada inovasi. Jadi budaya organisasi penting banget. Terutama di dalam konteks internal. Karena ini akan menjadi sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat. Jadi budaya organisasi adalah seperangkat nilai yang membantu anggota organisasi memahami tindakan mana yang bisa diterima, tindakan mana yang tidak bisa diterima. The way we do things around here. Dan ini menentukan kinerja dan produktivitas dari perusahaan. Sebelum saya akhiri di bagian overview ini, saya ingin menambahkan fungsi dari corporate culture yang kami juga bahas di dalam buku tersebut. Fungsinya adalah sebagai identitas atau tali pengikat anggota organisasi, ya, anggota masyarakat di dalam perusahaan. Karena dia punya perasaan yang sama, punya identitas yang sama. Aku nih dari perusahaan Garuda misalnya begitu. Aku nih dari perusahaan perkebunan misalnya begitu. Aku nih dari perusahaan trading misalnya begitu. Ya, budaya menjadi sumber kekuatan yang mengatur atau mengontrol, menggerakkan aktivitas kita. Balik lagi. Software of mind. Nilai-nilai budaya menjadi kian kuat ketika anggota organisasinya menjalankannya. Kalau budayanya customer care, ditulis tuh. Tapi nggak jadi customer care dalam perilakunya. Bagaimana itu jadi kuat? Bagaimana eksternal bisa merasakan kinerja dari perusahaan kalau nggak itu jadi sesuatu yang dijalankan? Budaya sebagai jati diri. Budaya dapat berperan sebagai pengendali perilaku dari anggota organisasi di dalam perusahaan tersebut. Jadi referensi perilaku. Kemudian jadi pendorong peningkatan kinerja baik untuk ekonomi jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Karena mereka punya kontribusi yang positif. Budaya jadi penentu arah organisasi, memberi arah pada nilai yang kita miliki, memberi nilai tambah pada keberhasilan perusahaan. Jadi warisan berharga. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, misalnya begitu. Misalnya budaya clean, budaya bersih. Kalau mau budaya bersih, ya, integrity, ya, dia nggak ada korupsi, dia akan benar-benar ngejaga itu. Dia tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh, gitu. Tapi gimana caranya? Pertama, set the ideas of the culture we choose, we select, gitu ya. Kemudian bagaimana diinternalisasi, disampaikan, diajarkan. Ternyata nggak cuma diajarkan, di dalam konsepnya Von Braun dia memberikan pandangan, sorry. Di dalam konsepnya, I forgot ya. Ada beberapa konsep yang
cara nyuapin budaya ke dalam anggota organisasi kita. Trujillo Pakanowski di antaranya. Gini nih caranya menginternalisasi budaya di dalam organisasi. Jadi budaya di organisasi nggak cuma pakai pelajaran, ada training nih, dudukin nih, enggak. Tapi bagaimana secara halus diinternalisasi, diukir menjadi karakter di dalam organisasi. Apalagi kalau itu menjadi karakter di dalam kehidupan orang tersebut. Ini keren sekali. So, demikian sementara sebagai overview dari kajian kita tentang corporate culture, dan semoga diskusi awal ini mencerahkan. Silahkan baca lebih lanjut di buku komunikasi korporat kami, dan mudah-mudahan bagian-bagian selanjutnya akan lebih melengkapi dari kajian yang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.